Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati hadirin yang telah hadir dalam kegiatan seminar hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan juga para pengikutnya. Semoga di akhir kelak kita semua dapat berkumpul pada hari ini akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan pada acara hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemateri 1, yang ketiga pemateri 2, dan yang keempat pemateri 3, yang kelima pemateri 4, yang keenam pemateri 5, dan selanjutnya yang ketujuh sesi tanya jawab, dan yang terakhir kesimpulan. Perkenalkan, saya Dimas Rianto sebagai MC dan Gunadi, Nurul Fajri, Rosa Nuril Ula, dan Gina Nurhayati, Alwa Aulanisa, dan Mira Mutiara. Langsung saja untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Berlanjut ke acara yang kedua yaitu pemateri 1 yang akan disampaikan oleh Nurul Fajri. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi tentang kesejahteraan pegawai. Pengertian kesejahteraan pegawai menurut Melayu SP Hasibuan, kesejahteraan adalah balas jasa lengkap, materi dan non-materi yang diberikan oleh pihak perusahaan berdasarkan kebijaksanaan. Tujuannya untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitasnya meningkat. 2. Menurut I.G. Ursanto 1985 bagian 165, kesejahteraan sosial atau jaminan sosial bentuk pemberian penghasilan dalam bentuk materi maupun dalam bentuk non materi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan untuk selama masa pengabdiannya ataupun setelah berhenti karena pensiun. Lanjut, usia dalam usaha memenuhi kebutuhan materi maupun non-materi kepada karyawan dan tujuannya untuk memberikan semangat atau dorongan kerja kepada karyawan. Menurut Andre F. Sikulu menyatakan kesejahteraan pegawai atau karyawan adalah balas jasa yang diterima oleh pekerja dalam bentuk selain upah atau gaji langsung. Sekian dari saya, dikembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Nurul Fajri. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu pemateri 2 yang akan disampaikan oleh Rosa. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi tentang tujuan dan manfaat tentang kesejahteraan pegawai. Tujuan program kesejahteraan pegawai menurut Melayu S.P Hasibuan 2000.2 187 yaitu memotivasi gairah kerja, disiplin, dan produktivitas pegawai. Jenis-jenis kesejahteraan karyawan. Jenis-jenis kesejahteraan pegawai dibagi menjadi 3, yaitu ekonomi, fasilitas, dan pelayanan. Yang pertama adalah ekonomi. Ekonomi terdiri dari uang pensiun, uang makan, uang transport. Fasilitas terdiri dari tempat ibadah, olahraga, kesenian, pendidikan. Yang ketiga yaitu pelayanan. Pelayanan terdiri dari kesehatan, mobil jemputan, penitipan bayi. Sekian dari saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Rosa. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu pemateri 3 yang akan disampaikan oleh Gina Nurhayati. Kami dipersilahkan.
Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pemateri. Di sini saya akan menyampaikan tentang upah kerja. Menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau akan dilakukan. Kemudian dalam pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam menetapkan besarnya upah, pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat. Dan dalam pasal 91 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, apabila pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum. Dalam kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja meliputi: pertama, upah minimum, kemudian upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan, dan upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya. Kemudian bentuk dan cara pembayaran upah dengan denda dan potongan upah, kemudian upah untuk pembayaran pesangon, dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Upah minimum merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pengusaha atau pelaku industri di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut dengan upah minimum provinsi. Kemudian pemberian upah. Pemberian upah biasanya diberikan tergantung pada upah keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya. Kemudian peraturan perundang-undangan tentang upah minimum provinsi, kemampuan dan produktivitas perusahaan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi, dan perbedaan jenis pekerjaan. Komponen upah yang termasuk dalam komponen upah berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE-7-Men-1990 tahun 1990 tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan non-upah. Yang pertama, upah pokok, kemudian tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, dan tunjangan keahlian merupakan tunjangan yang diterimakan kepada pekerja yang berkenan dengan posisi, kondisi, atau suatu penilaian tertentu. Bisa dalam bentuk uang dan dapat berbentuk natura, seperti fasilitas, bonus, dan THR. Jenis pemotongan gaji yang bisa dilakukan perusahaan. Yang pertama, pemotongan pajak penghasilan. Kemudian pemotongan pembayaran iuran jaminan sosial seperti asuransi kesehatan, jaminan pensiun, dan lain sebagainya. Upah tidak perlu dibayarkan bila pekerja tidak melakukan pekerjaan kecuali dalam situasi tertentu seperti pekerja sakit, kemudian tidak masuk bekerja karena menikah atau menikahkan, atau menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Menurut pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 bahwa pengusaha yang karena kesenjangan atau kelalaian mengakibatkan pembayaran upah dikenakan denda sesuai dengan presentasi tertentu dari upah pekerjanya. Gaji atau upah merupakan hak pekerja. Kita berhak menanyakan ke bagian manajemen mengenai upah. Jika negosiasi penyelesaian masalah dengan pihak HRD tidak berhasil, kita bisa melaporkannya kepada hak yang berwajib seperti polisi ataupun Departemen Tenaga Kerja. Sekian pemateri dari saya, kembali ke MC. Terima kasih kepada Gina. Acara yang selanjutnya yaitu pemateri 4 yang akan disampaikan oleh Alwa. Kami persilahkan.
Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan untuk saya memaparkan materi. Pemateriannya adalah tentang reward. Reward adalah suatu bentuk penghargaan atau imbalan jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik melakukan suatu keunggulan atau telah berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai target yang ditetapkan. Reward juga diwujudkan dalam bentuk finansial, seperti pemberian insentif, tunjangan, bonus, dan komisi. Tetapi reward juga tidak harus berupa uang, tetapi juga dapat berupa pujian, piagam penghargaan, piala, bencana bintang, tanda kehormatan, kenaikan pangkat, dan pemberian jabatan yang lebih tinggi. Tujuan adanya reward. Yang pertama, untuk meningkatkan motivasi pegawai yang bersangkutan. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada pegawai tersebut atas prestasi yang diperoleh. Yang ketiga, memacu pegawai lain untuk dapat mendapatkan penghargaan yang sama atau lebih. Yang keempat, membangkitkan terjadinya persaingan yang sportif, objektif, dan positif. Reward juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama, reward prestasi. Reward prestasi diperoleh karena mampu mencapai prestasi kerja tertentu. Yang kedua, reward struktural. Reward struktural diperoleh karena menduduki jabatan tertentu. Dan yang ketiga, reward masa kerja diperoleh karena mencapai masa kerja tertentu. Sekian pematerian dari saya kembali alihkan lagi kepada MC. Terima kasih kepada Alwa. Berlanjut ke acara yang ke-6, yaitu pemateri 5 yang akan disampaikan oleh Dandan. Kami dipersilahkan. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi tentang strategi pemberian penghargaan. Secara umum, strategi pemberian penghargaan merupakan suatu pemikiran yang dapat diterapkan untuk berbagi permasalahan penghargaannya yang muncul di organisasi untuk melihat bagaimana menciptakan nilai dan hal itu. Lebih khusus lagi, ada beberapa argumen untuk mengembangkan strategi pemberian penghargaan. 1. Harus memiliki tujuan bagaimana caranya agar reward yang diberikan kepada karyawan yang berpartisipasi memberi dampak yang positif. 2. Pengeluaran upah di kebanyakan organisasi hingga mencapai sekitar 60% lebih harus dapat dimaknai sebagai investasi jangka yang panjang, dalam arti karyawan dengan gaji insentif yang tinggi tidak keluar atau pindah ke perusahaan lain. 3. Penghargaan dalam artian yang diluas diharapkan mampu meningkatkan performa. 4. Keuntungan yang sesungguhnya dari pemberian penghargaan kepada karyawan yang berkinerja terbaik diharapkan mampu dalam bentuk investasi sumber daya yang lain. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Dandan. Acara yang selanjutnya yaitu acara sesi tanya jawab. Apabila kelompok 1 dan 3 ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Agnia dari kelompok 1. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan uang pensiun? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Dalam jenis-jenis kesejahteraan karyawan terdapat fasilitas. Sebutkan 6 jenis yang termasuk dalam fasilitas. Kepada kelompok 1 yang telah memberi pertanyaan. Pertanyaan kelompok 1 akan dijawab oleh Rosa. Pertanyaan dari kelompok 1 yaitu, apa yang dimaksud dengan uang pensiun? Uang pensiun adalah sebuah program yang dirancang untuk memberikan jaminan keuangan pada seseorang yang telah memasuki masa tua. Apakah puas? Terima kasih, kembalikan ke MC. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh Alwa.
Baik, pertanyaan dari kelompok 3 adalah sebutkan 6 jenis yang masuk fasilitas. Jawabannya yang pertama adalah tempat ibadah, yang kedua kafetoria, yang ketiga olahraga, yang keempat kesenian, yang kelima pendidikan, dan yang keenam cuti. Apakah sudah puas? Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mira. Kami persilahkan. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan kesejahteraan pegawai adalah balas jasa lengkap materi dan non-materi yang diberikan oleh pihak perusahaan berdasarkan kebijaksanaan. Tujuannya untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitasnya meningkat. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih kepada Mira atas kesimpulannya. Berhubung waktu yang sudah semakin sedikit dan sudah didapatnya kesimpulan seminar, izinkan saya untuk menutup acara ini. Sebagai acara penutup, marilah kita bersama-sama mengucap alhamdulillah. Sebelum pamit undur diri, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin yang telah hadir pada hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.